Oke, selamat siang, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya sedikit mereview untuk laga kemarin. Oke, seperti ini dari build kemarin, satu build saja yang masuk, dan build berikutnya masih terlibat LH di laga Brighton dan juga Brighton di laga Crystal Palace dan Sampdoria. Build kemarin ini ya seperti ini dia yang masuk, dan ini bermasalah di Sampdoria, dan ini bermasalah di Sampdoria juga. Oke, dan itu dia mengenai dari laga kemarin, memang kurang begitu baik ya, dimana untuk laga malam hari ini bisa teman-teman koreksi kembali menurut versi kalian. Dan laga-laga yang saya bahas dan analisa yang saya bahas ini versi saya sendiri. Mengenai dari keseluruhan laga kemarin ini, untuk Sampdoria dari handicap tidak masuk, undernya masuk, bolongnya masuk, Napoli juga masuk, Palace lebih rekomen under masuk, handicapnya tidak. Leicester mutlak masuk ya, 2-0 kemenang Leicester. Hertha Berlin juga masuk. Dan untuk laga-laga malam hari ini cukup banyak yang akan saya bahas, mungkin akan saya persingkat. Di laga pertama Juventus menghadapi Lazio, AC Milan menghadapi Fiorentina, Monza menghadapi Salernitana, AS Roma menghadapi Torino. Kemudian dari Liga Premier Inggris ada dua laga, Fulham menghadapi Manchester United, Brighton menghadapi Aston Villa. Bundesliga Jerman, Mainz menghadapi Frankfurt. Oke, langsung saja di laga yang pertama. Untuk laga ini kita pergi ke pertandingan Serie A Italia, Juventus menghadapi Lazio. Kita melihat dari line up pemain untuk kedua tim. Oke, seperti ini, banyak pemain tuan rumah Juventus tidak bisa bermain. Lazio juga ada ya, 3 pemain saja peringkat sementara. Oke, seperti ini pertandingan papan atas ya, papan atas Serie A Italia. Jika sedikit melihat dari pasaran handicap, memang sangat ada perbedaan di laga Juventus dan Lazio. Jadi untuk laga ini saya mengambil di over under saja. Yang saya lihat untuk laga Juventus menghadapi Lazio ini berada di under goal ya, under 23/4 gol. Jika kalian memiliki pendapat lain, bisa silahkan komen di kolom komentar. Next, di laga yang kedua saya pergi ke pertandingan AC Milan menghadapi Fiorentina. Terlihat dari pasaran handicap untuk laga ini, dimana tim yang diunggulkan tuan rumah AC Milan. Oke, sudah pasti AC Milan. Dan pemain untuk AC Milan masih tetap sama, cukup lumayan banyak pemain tidak bisa bermain, 5 pemain. Fiorentina ada 1 pemain saja. Peringkat sementara AC Milan berada peringkat 3, Fiorentina berada peringkat 10. Jika kalian menyadari melihat dari pasaran handicap, kita disarankan untuk menahan. Tetapi untuk laga AC Milan dan Fiorentina ini, saya memiliki sedikit pendapat berbeda. Saya tidak akan menahan untuk laga AC Milan menghadapi Fiorentina. Menurut versi saya sendiri, setelah mempertimbangkan dari pasaran handicap dan head to head pertemuan kedua tim dan forma 5 laga terakhir, saya memutuskan masih tetap berada di AC Milan dengan per 4 handicap. Kemudian memasuki di laga yang ketiga. Untuk laga ini masih dari Serie A Italia, dimana untuk laga ini saya membahas pertandingan Monza menghadapi Salernitana. Oke, untuk laga ini saya berpatokan dengan handicap ya, dengan handicap dan over under, dan tidak terlalu mempertimbangkan di forma 5 laga terakhir dan head to head untuk laga Monza Salernitana. Oke, seperti ini ya dari forma 5 laga terakhir kedua tim. Ini pertandingan, nampaknya pertandingan papan bawah nampaknya. Oke, papan bawah Salernitana Monza. Monza forma kandang tidaklah begitu baik, Salernitana forma tandang cukup lumayan baik. Tim yang diunggulkan untuk laga ini adalah Monza. Oke, untuk laga ini saya menahan dengan memegang Salernitana. Oke, Salernitana saya tahan 3/4 handicap saja, tahan 3/4 handicap. Oke, itu dia Salernitana, tahan 3/4 handicap. Kemudian di laga berikutnya, untuk laga ini saya membahas pertandingan dari Roma ya, Roma menghadapi Torino. Oke, dan pemain Roma cukup lumayan banyak ya, 4 pemain. Dybala bisa bermain atau tidak masih dipertanyakan. Kemungkinan besar bisa bermain untuk Dybala, paling tidaknya masuk babak kedua ya. Torino 3 pemain tidak bisa bermain. Peringkat sementara oke seperti ini, cukup berdekatan. Roma peringkat 7, hanya selisih 1 poin dengan peringkat 6 dan peringkat 5.
Mungkin untuk laga malam hari ini Roma sangat bernafsu ya untuk memenangkan laga. Jika mampu memenangkan laga dan berharap Juventus menelan kekalahan, Roma bisa berada di peringkat 4 atau peringkat 5 ya, jika mampu menumbangkan Torino. Oke, ini karena laga kandang AS Roma pur perempat handicap. Ini laga kandang AS Roma cukup berani, Roma pur perempat handicap. Kemudian di laga berikutnya untuk laga Liga Premier Inggris, saya menemukan dua opsi di masing-masing laga ya. Di laga pertama saya akan mulai membahas laga Fulham menghadapi Manchester United. Dan apa main untuk kedua tim, dimana sama-sama banyak pemain tidak bisa bermain. Total untuk masing-masing tim ada 5 pemain. Ini Anthony, Ronaldo, Sancho masih dipertanyakan bisa bermain atau tidak. Oke, 80% kemungkinan bisa. Dari peringkat sementara kita melihat Manchester United masih berjuang di peringkat 5 dengan meraih 23 poin, sedangkan tuan rumah Fulham berada di peringkat 9 dengan meraih 19 poin dari 14 laga. Jadi untuk laga ini saya melihat dari dua opsi ya. Dari handicap Manchester United per 4 handicap, laga ini bisa imbang ya. Kemudian dari over ya, under 3 gol saja, ataupun bisa under 3/4 gol. Oke, itu kembali ke teman-teman saja. Kemudian di laga berikutnya, laga Brighton menghadapi Aston Villa. Untuk laga Brighton Aston Villa ini saya lebih ke over under saja dan membuang handicap. Oke, Brighton performa kandang tidaklah begitu baik ya, saya melihat performa kandang Brighton tidaklah begitu baik, sedang Aston Villa Coutinho masih cedera paha. Kita melihat dari 5 laga terakhir untuk Brighton ya, 3 laga terakhir Brighton selalu meraih kemenangan, sedangkan untuk Aston Villa 3 laga terakhir mereka sudah kemenangan 2 kekalahan. Jadi untuk laga ini saya lebih melihat ke under saja, under 23/4 gol untuk laga Brighton menghadapi Aston Villa, under 23/4 gol. Kemudian memasuki di laga yang terakhir untuk laga ini, Mainz menghadapi Frankfurt. Di Bundesliga Jerman, satu laga saja yang saya bahas. Mainz, oke, seperti ini 2 pemain tidak bisa bermain, Frankfurt 4 pemain. Jika kita melihat dari performa peringkat sementara, di mana tuan rumah Frankfurt Mainz ya berada peringkat 12, Frankfurt berada peringkat 5 ya. Jadi untuk laga ini mungkin sedikit aneh ya, melihat dari pasaran handicap, tim tamu Frankfurt hanya memberikan pur handicap paling tinggi setengah handicap saja. Melihat formal kandang Mainz memang tidak lebih itu baik ya. Oke, ini formal kandang mereka, sedangkan Frankfurt tim yang bagus bermain tandang. Oke, jadi untuk laga ini mungkin sedikit mengikuti handicap ya, dengan memegang Frankfurt tahan per 4 handicap. Untuk laga ini saya lebih memegang Frankfurt tahan per 4 handicap. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Mulai dari Juventus menghadapi Lazio, rekomen berada di Lazio under goal ya, Milan per 4, Salernitana tahan 3/4 handicap, Roma per 4. Untuk laga Manchester United per 4 handicap atau under goal. Kemudian untuk Brighton ini bisa under goal. Dari Bundesliga Jerman, Mainz Frankfurt tahan per 4 handicap. Kemudian untuk build YouTube ya seperti ini, dimana sudah ada build susulan tadi di grup ya, 2 build. Oke, ini sama seperti di grup ya, dan ini berbeda. Oke, ini ada mungkin tambahan, dimana sebelumnya sudah saya tambah 2 build di grup lebih awal. Oke, seperti ini, Roma per 4, Salernitana tahan 3/4, Milan per 4, Juventus under goal, Brighton under goal, AS Roma per 4, Salernitana tahan 3/4 handicap, Frankfurt tahan per 4 handicap. Kemudian 3 tim, Juventus under, Milan per 4, Manchester ini per 4 handicap. Oke, nah itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.